Selamat pagi, Bu Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Anda dalam persekutuan doa pagi. Mari kita bersama-sama menyambut pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian dari KJ 352, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil setiap kita. Waktu diberikannya untuk memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk datang kepadanya, meminta ampun atas segala dosa yang kita perbuat, namun juga mengungkapkan rasa syukur kita karena Tuhan telah memberikan nafas kehidupan bagi kita. Mari Ibu Bapak kita bersatu di dalam doa. Tuhan, panggilan-Mu yang lembut kepada setiap kami, menggerakkan hati kami di pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat hidup. Di luar Engkau, kami tidak mampu menjalani hari-hari kami dengan baik. Oleh sebab itu, Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau setia memanggil setiap kami. Memanggil kami yang menjauh dari Engkau, memanggil kami dengan kasih-Mu. Dan pagi hari ini kami meluangkan waktu kami untuk disapa oleh Engkau,
untuk merespon panggilan Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau, namun juga merasakan dan mengalami rahmat cinta kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang mengikuti persekutuan doa pagi, di pagi hari ini tema kita kebutuhan utama kita, ya, kebutuhan utama yang diambil dari Mazmur 63 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan, tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus, untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlezat dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku, aku merenungkan Dikau sepanjang jaga malam. Sebab Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mengincar nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada mata pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut-mulut orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudari, pagi hari ini kita merenungkan sebuah tema, kebutuhan utama manusia. Dan kita mau belajar tentang hal itu dari Daud yang sedang berada di padang gurun Yehuda. Ketika ia melihat di sekitarnya hanyalah tanah tandus gersang tanpa air, Daud lalu menyadari bahwa hidup ini yang utama adalah dekat dengan Tuhan. Sebab apa yang ia pandang baik, apa yang ia pandang nyaman, nyatanya di padang gurun itu menjadi tidak berarti. Jiwanya haus kepada Tuhan. Ia menyadari, Ibu Bapak, bahwa hanya dekat Tuhan sajalah yang memberikannya kelegaan. Hanya dekat pada Tuhan saja merasakan kasih setianya yang membuat ia menyadari betul bahwa keberadaan Tuhan, kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup tanpa Tuhan. Dan karena itu ia memuji memegahkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia menyebut nama Tuhan dengan tangan terangkat. Ia menyadari betul bahwa ketika ia dekat dengan Tuhan, jiwanya dikenyangkan. Bahkan di ayat ke-7, Daud mengungkapkan bahwa ia akan mengingat Allah di tempat tidur. Ketika waktu beristirahat, membaringkan tubuhnya, ia merenungkan betapa bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Ibu Bapak, apa yang dilakukan oleh Daud? Menyadarkan bahwa dalam hidup ini Daud sampai di titik bahwa ia lebih membutuhkan Tuhan dibandingkan yang lain. Dan mungkin itu juga yang menjadi pengingat kita di pagi hari ini. Pagi hari yang biasanya kita disibukkan
oleh banyak aktivitas dan kegiatan, agenda-agenda yang sudah kita persiapkan dan harus kita lakukan. Di hari ini, kita diingatkan bahwa berilah waktu untuk bersama dengan Tuhan. Sebab pagi hari mengingat Tuhan memberikan nafas kehidupan, bahwa Tuhan baik, setia kepada kita, membuat kita menyadari dengan mengikuti Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka jiwa kita dikenyangkan. Apa yang kita kejar, apa yang kita inginkan di dalam hidup ini seringkali nyatanya kemudian tidak memberikan hidup yang baik bagi setiap kita. Karena itu, Ibu Bapak, saya ingin mengajak kita di pagi hari ini untuk memberi waktu bagi kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Seperti Daud yang menyadari ketika ia berada di padang gurun, ia menyadari betul bahwa hidup yang ia lihat nyatanya adalah hidup di mana ia membutuhkan Tuhan dan kasih setianya. Ia menyadari bahwa tanpa Tuhan, ia justru tidak dapat hidup dan dikenyangkan. Ada sebuah doa yang dinaikkan oleh Ignatius de Loyola, Ignatius dari Loyola, yang diterjemahkan kemudian ke dalam bahasa Indonesia, dan saya akan membacakannya bagi setiap kita. Dan kiranya kita dapat merenungkannya bersama-sama, Ibu Bapak. Doa ini diberi judul "Cukup Bagiku". Ambillah hati serta asaku, juga segenap rencanaku, ini ya Tuhan. Inilah yang kuperlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu. Ambil ingatan dan pikiranku, air mata dan gembiraku. Ini ya Tuhan yang kuperlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu. Ya Tuhan, semua kupersembahkan daripadamu Sang Pemberi. Ini ya Tuhan yang kuperlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu. Saat gelap di ujung hariku, semua jadi kidung nan merdu. Ini ya Tuhan yang kuperlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu. Seperti Mazmur Daud, Ignatius juga menyadari, Ibu Bapak, bahwa cinta dan rahmat Tuhan cukup baginya. Maka ia berdoa kepada Tuhan untuk mengambil hati serta harapannya, mengambil setiap rencana di dalam hidupnya. Karena bagi dia cukup cinta dan rahmat Tuhan. Ingatan dan pikiran, bahkan air mata dan kegembiraan. Ignatius seperti Daud menyadari betul bahwa dalam kesulitan, di padang rumput, di padang pasir yang gersang, Tuhan mampu memberikan yang terbaik. Air mata dapat diubah menjadi cucuran air mata kebahagiaan. Dan bagi Ignatius dan juga Daud dalam bacaan kita, cukup rahmat dan kasih setia Tuhan. Kiranya di pagi hari ini kita disadarkan dan diingatkan untuk memberikan waktu kita di pagi hari mensyukuri berkat kelimpahan nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kiranya kita dapat menghayati dan melihat hidup dengan lebih jernih lagi, bahwa Tuhanlah yang kita butuhkan, bahwa kasih setia Tuhanlah yang membuat kita tetap dapat hidup
sampai saat ini, dan bahkan di hari-hari depan, ketika kita menghadapi hari yang tidak pasti. Keberadaan Tuhan memberikan kita kedamaian dan bahkan rasa kenyang yang cukup bagi kita untuk menghadapi hari-hari kita. Inilah ya Ibu Bapak, renungan kita di pagi hari ini. Kita mau menyambutnya dengan menghayati sebuah pujian dari KJ 392, Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditabur, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan damai besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berbahagia ya Tuhan. Hati kami Engkau teguhkan di pagi hari ini melalui firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan serta menyadarkan kami. Seringkali dalam hidup ini kami mencari, kami mengejar uang, karir, hidup yang nyaman, keamanan bagi keluarga kami. Lalu ketika kami mengejar itu semua, kami mengabaikan, bahkan kami tidak memprioritaskan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, Allah yang memberikan berkat, Allah yang setia dalam hidup kami. Allah lah yang memberikan kami rasa aman, nyaman, bahagia, yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Ampunilah kami ya Tuhan,
ketika kami dikaburkan oleh berbagai kebutuhan yang semakin tinggi dalam hidup kami. Kehidupan yang kami idam-idamkan, kehidupan yang bagi kami membuat kami nyaman dan aman. Namun kami mengabaikan Engkau, Sang Pemilik kehidupan ini. Ampuni ya Tuhan. Rengkuhlah kami dalam rahmat dan kasih Tuhan, yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup dekat denganmu cukup memberikan kami rasa damai. Cukup bagi kami untuk tidak khawatir akan hari-hari yang dipenuhi ketidakpastian. Ajarlah kami seperti Daud ketika ia berada di padang pasir. Ia menyadari Tuhan bahwa hidup ini ada, bahwa hidup ini bagaimana ia dapat terus hidup itu oleh karena kasih setia Tuhan. Maka biarlah kami juga punya hati yang setia. Setia untuk meluangkan waktu kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, mensyukuri Tuhan yang mau terus dekat dan merengkuh kami, yang selalu mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan yang setia, yang memelihara dan menjaga hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi sahabat dan kerabat kami, orang yang kami kenal, yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Pergumulan di tengah keluarga, pergumulan ekonomi dan finansial, pergumulan dalam penantian, anak, cucu, jodoh, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik. Bahkan mereka yang menantikan pemulihan dan kesembuhan dari sakit penyakit yang dialami. Tuhan, biarlah mereka terus punya harapan dan bergantung kepada Tuhan yang setia. Kiranya mereka dapat terus merasakan dan mengalami rahmat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan mereka. Kiranya Engkau Allah Sang Sumber pengharapan, menyertai dan memberikan mereka daya untuk terus berharap kepada Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang mencukupkan, yang merawat, dan yang menjaga. Kami berdoa ya Tuhan bagi keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini punya tanggung jawab, punya wewenang dalam mengambil keputusan. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah mereka hati yang mengingatkan mereka atas tanggung jawab yang mereka emban. Tuntunlah mereka ya Tuhan, para pemimpin kami, untuk memiliki hati yang dapat melihat kebutuhan rakyat, melebihi kebutuhan pribadi, yang punya kerinduan untuk membuat negara dan bangsa ini lebih baik. Kiranya para pemimpin kami dapat menjadi pemimpin yang bajik, yang berhikmat, sehingga dapat memutuskan yang baik untuk bangsa dan negara kami. Jadikanlah kami ya Tuhan, terang dimanapun Engkau tempatkan kami. Jadikanlah kami pribadi yang dapat bertanggung jawab atas hidup kami dan atas hidup sesama kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan persekutuan doa pagi yang saat ini dalam perjalanan
ke Cirebon, biarlah Tuhan Kau yang menolong dan memimpin mereka, sehingga mereka dapat sampai di tempat dengan selamat. Mereka dapat menjadi berkat ketika mereka berada di sana. Dan Engkau yang kembalikan mereka kembali ke Jakarta dengan kondisi yang baik, yang sehat, dan tidak kurang satu apapun. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Inilah doa pagi kita, Ibu Bapak. Kiranya Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.